sekolah minggu. Selamat pagi, Kak. Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau cek dulu nih, adik-adik di rumah pada semangat nggak ya ikut ibadah sekolah minggu online? Kalau misalnya semangat, kakak mau cek dulu. Kalau misalnya kakak bilang horas, adik-adik di rumah kepalkan tangan dan bilang 3 kali horas, horas, horas. Bisa ya? Kita coba ya Kak? Yuk kita coba. Oke, 1, 2, 3. Horas! Horas, horas, horas. Wah, kakak sekolah minggu yakin pasti adik-adik semua semangat ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah online sekolah minggu hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Semua adik-adik di rumah, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Amin. Untuk membuka ibadah kita, kakak mau undang semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bernyanyi dengan semangat dan juga pakai gaya ya. Yuk adik-adik semua di rumah bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri. Kakak masih lihat nih ada yang tidur-tiduran nih. Ayo berdiri semua. Bangkit Yuk. Kita nyanyikan lagu KASIH ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri lagi tetap. Kita mau bernyanyi lagu dari buku ND nomor 779 dengan judul Amporik na Met Met. Untuk adik-adik yang tidak tahu, ini lagunya mirip seperti lagu burung pipit yang kecil ya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Pakai gaya ya. Amporik na met meti di sarihon Tuhan, lama au sendiri so sarihono. Kita ulangi sekali lagi. Amporik na met meti di sarihon Tuhan, lama au sendiri so sarihonona. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah
Dan ampunilah akan kesalahan kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kakak akan membacakan Warta Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo Minggu tanggal 12 Juni 2020. Pelayan ibadah untuk liturgis dan pembawa firman oleh Inang Bibelfro S. Boru Padang. Untuk pembawa cerita firman Tuhan oleh Kakak Lempina Simangunsong. Pengiring ibadah yaitu keyboardis ada Kakak Jessica Sinamo. Kemudian untuk pemandu lagu ada Kakak Anggi Hutagaol, Kakak Marisa Simatupang, dan Kakak Sherlita Siburian. Untuk pewarta oleh Kakak Devi Sitinjak, dan juga untuk gitaris ada Abang Nino Hutajulu. Warta Sekolah Minggu. Yang pertama, dikarenakan masih ada pandemi virus corona, kita masih melakukan ibadah online melalui YouTube Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Yang kedua, bagi orang tua anak sekolah minggu, kegiatan sekolah minggu akan tetap berlangsung secara online. Untuk itu, kami mengharapkan orang tua anak sekolah minggu agar dapat berpartisipasi untuk bergabung di grup WhatsApp orang tua anak sekolah minggu dengan menghubungi nomor 0813 1821 5441. Yang ketiga, seperti minggu lalu, setelah ibadah ini selesai, akan ada kegiatan kelas. Untuk semua adik-adik yang di rumah, tonton video ini sampai selesai ya. Yang keempat, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, telah dilaksanakan perpisahan anak sekolah minggu kelas 5 dan 6 SD secara virtual. Selamat ya adik-adik, khususnya adik-adik kelas 6 SD yang telah lulus dari sekolah minggu dan akan memasuki ibadah praremaja. Berikutnya, perpisahan Amang Pendeta L. Sigalingging akan dilakukan hari ini tanggal 12 Juli 2020. Yuk adik-adik kita doakan Amang Pendeta, semoga pelayanan Amang akan semakin diberkati. Kemudian yang terakhir, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan ya, dengan cara rajin cuci tangan dan juga makan makanan yang bergizi. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik disiapkan, uangnya dilipat yang rapih, kita berikan dengan sukacita sambil kita mengangkat pujian lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ikuti doa yang saya sebutkan. Kita berdoa. Allah Bapa kami Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kerajaan surga. puji syukur Tuhan, Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana di mana kami anak-anak sekolah minggu kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita untuk hari ini tanggal 12 Juli 2020
diambil dari Amos pasal 5, dimulai dari 14 sampai ayat 15. Demikian bunyinya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sedemikian pembacaan firman Tuhan buat adik-adik. Teks kita atau khotbah untuk kita sekolah minggu pada hari ini. Siapa di sini yang suka hidup berbahagia? Saya. Ya, semua kita pasti mau suka hidup berbahagia, bersukacita. Semua pasti anak-anak sekolah minggu. Pasti setiap orang tua mendambakan hidup bahagia. Kalau anaknya bersukacita, pasti orang tuanya, mamanya, papa, kakak, semua di bagasan atau ya bahasa Batak ya. Semua dalam sukacita. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya susah. Apa adik-adik kami sekolah minggu ada kepingin mau hidupnya susah? Tidak. Oh, tidak. Saya pun gak mau hidup susah. Saya mau hidup senang-senang, bersukacita. Gak ada yang mau suka susah. Banyak orang memahami bahagia hanyalah ukuran materi. Banyak orang berpikir kalau banyak duitnya, banyak uangnya, wah dia bersukacita. Padahal belum tentu. Kan adik-adik, belum tentu kalau banyak uangnya bisa bersukacita. Ada orang banyak uangnya, dia putus asa baru dia bunuh diri. Karena banyak duit, udah dijamin bersukacita, belum. Kalau sedikit uangnya, contohnya orang sana jajannya 20.000, padahal aku jajanku 2.000 perak. Belum tentu yang 20.000 dia bersukacita, padahal aku 2.000 pun saya bersukacita. Adik-adik, ada orang yang kaya, ada orang pintar, ada yang punya segala-galanya. Oleh karena itu banyak orang yang menjadi salah arah untuk mengerjakan pekerjaannya supaya dapat banyak duit, supaya dapat berhasil. Akhirnya dia bisa mengerjakan yang tidak bagus, korupsi, mencuri, menodong. Itu dikerjakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah perbuatan tersebut, kalau ada yang mencuri, ada yang membunuh orang supaya diambil hartanya, apakah itu perbuatan yang baik, yang benar? Benar itu atau salah? Salah. Salah. Tentu tidak, karena dari hal tersebut bertentangan dengan kehendak Allah. Harus mengerjakan yang baik. Adik-adik sekolah minggu, orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan diajak supaya mau mengerjakan yang baik. Contohnya kalau mau orang mengambil uang orang, itu pekerjaan yang baik. Kalau dicuri uangnya, itu pekerjaan yang baik. Tidak. Tuhan melarang manusia melakukan tindakan dengan sengaja yang tidak baik. Dikerjakan yang tidak baik padahal merugikan orang lain. Tuhan tidak mau itu. Tindakan seperti itu Tuhan tidak dikehendaki, tidak berkenan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mengasihi Tuhan
diajak untuk membantu melakukan hal-hal yang baik. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Itu firman Tuhan. Carilah yang baik, jangan yang jahat. Supaya kamu hidup dengan demikian, Tuhan Allah menyertai kita. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Benci yang jahat, cintai yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Adik-adik, Amos menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dia mengajak bangsa itu untuk mencari yang baik. Amos mengajak bangsa Israel supaya melakukan yang baik. Sekarang Amos mengajak anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo berbuat yang baik. Apakah kalian mau berbuat yang baik? Mau. Wah, bagus. Sekolah minggu HKBP Pasar Rebo, jempol. Tapi ada juga yang berbuat jahat. Ada juga anak-anak sekolah minggu yang cubit-cubitan. Kawannya kan berdoa, tapi ditariknya telinga kawannya. Itu berbuat jahat itu. Kawannya membaca firman Tuhan, tapi dia digesek-geseknya. Itu berbuat jahat itu. Jadi anak sekolah minggu Pastor Rebo enggak ada gitu ya. Baik-baik aja. Adik-adik, ajakan Amos kepada bangsa Israel di dalam minggu ini mengajak anak-anak sekolah minggu untuk menjadi yang baik. Yang baik itu adalah perilaku kita, tingkah laku kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Sekarang adik-adik sekolah minggu, saya akan bertanya, jawab nanti. Karena kamu sudah 3 bulan gak belajar di sekolah, hanya belajar dengan online. Sekarang saya langsung tanya dari depan ini, nanti jawab. Benar atau salah? Karena kalau ujian biasanya B dan S. Benar dan salah. Sekarang pun saya buat demikian. Saya akan tanya, jawab ya. Kalau salah pun enggak saya hukum nanti. Ya, pertama, memberikan kepada orang yang miskin. Kita kasih contohnya uang atau bantuan. Apakah itu benar atau salah? Benar. Wah, bagus. Memberikan bantuan kepada orang yang miskin. Wah, itu benar. Itu pertama, 100 poinnya. Yang kedua, perhatikan. Berbagi dengan adil. Apa jawabannya? Benar. Wah, bagus juga. 100. Berbagi dengan adil adalah benar. Yang ketiga, mengambil uang orang tanpa permisi. Apakah itu benar atau salah? Salah. Salah. Berarti kita sudah hukum keberapa yang dilanggar? Ke-8. Kan mencuri. Bermain-main orang itu rupanya kalau lihatnya uangnya di tasnya diambilnya dengan diam-diam, itu salah. Terakhir ya, merampas pulpen orang atau temanmu di sekolah, apakah itu benar atau salah? Salah. Ada jawabnya benar katanya. Berarti biasa dia merampas pulpen kawannya. Masa benar? Orang belajar atau ada pulpennya 1, karena pulpennya enggak ada, enggak dimintanya, rupanya terus diambil dan enggak permisi, itu salah. Kalau permisi, Dek, Bang, tolong minta pulpenmu. Kalau itu bagus. Ya, jadi berarti anak-anak sekolah minggu Pastor Rebo pintar-pintar orangnya. 4 pertanyaan
bisa dijawab dengan benar. Bagus, tepuk tangan dulu kita. Bagus. Banyak lagi contoh. Cukup 4 saya buat. Terakhir, janji Tuhan kepada orang yang hidup baik adalah kehidupan dan penyertaan Tuhan. Orang-orang yang melakukan baik, Tuhan akan menyertai. Oleh karena itu, kerjakan yang baik supaya Tuhan menyertai kau. Ajakan untuk hidup dalam kebaikan menjadikan kita hidup di dalam pernyataan Tuhan. Kepada anak-anak sekolah minggu, selalulah hidup dalam kebaikan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Ketika berbagi, jangan pikirkan lebih besar sama kamu ya. Kalau kamu potong kue di rumah disuruh mama, pikir bagi adil. Jangan lebih besar sama kamu. Bagi dengan adil. Jujur kepada orang tua. Jangan kalau terlambat pulang, kalau tanya mama, dari mana? Kok lambat kau? Kok lama kau pulang nak? Tadi mak disuruh guru kami kerja kelompok. Rupa-rupanya enggak benar kerja kelompok, main game dia. Main internetnya dia, tapi katanya disuruh kelompok. Jangan berdusta. Terakhir, anak yang baik pasti disayangi orang tua. Orang yang baik disayangi orang tua. Orang baik disayangi guru. Guru sekolah minggu pun kalau ditengok anak-anak sekolah minggu baik-baik disayangi. Tapi orang yang bandel-bandel, yang jahat itu gak disukai kakak-kakak ke sekolah minggu. Oleh karena itu berbuat baiklah supaya disayangi orang tua, terlebih-lebih disayangi oleh Tuhan. Terima kasih, saya kesampaikan kepada kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Wah, ternyata firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibel Pro sangat memberkati kita hari ini. Nah, kakak ingin menceritakan sedikit lagi untuk adik-adik semua. Bagaimana sih supaya kita bisa mencari yang baik dan juga kita meninggalkan yang jahat. Nah, pagi hari ini kakak ingin semua adik-adik bisa melihat dan mendengar firman Tuhan yang akan kakak bawakan. Nah, tadi Inang Bibel Pro bilang kita harus mencari kebaikan. Mencari itu apa sih kak? Mencari itu apa ya? Mencari itu bisa mengikuti. Siapa yang mau ikut di sini bisa jawab dari rumah. Kalau mau ikut bilang, iya kak saya mau ikut. Nah, hari ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, kita harus mau ikut yang baik dan juga berkata stop untuk yang tidak baik. Apa sih kak ikut yang baik itu? Nah, kakak punya papan, 2 papan. Papan kebaikan dan juga papan yang jahat. Papan kebaikan itu berwarna cerah, merah, berwarna merah. Yang pertama, mengikut yang baik itu kita harus mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan, ya kita harus mencintai Tuhan. Bagaimana cara kita mencintai Tuhan? Yang pertama kita harus rajin berdoa. Kemudian kita juga mau melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Makanya adik-adik jangan jemu-jemu untuk mengikuti Tuhan ya. Yang pertama kita harus mencintai Tuhan. Rajin berdoa. Pagi-pagi adik-adik bisa berkata, Tuhan Yesus terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan. Dan juga bisa ajak mama, papa, kakak, adik, opung atau semua orang di rumah untuk membaca firman Tuhan bersaat teduh bersama. Kemudian yang kedua, apalagi nih kak supaya saya bisa mengikut yang baik. Yang kedua adalah mengasihi orang tua.
Di sini kakak yakin semua adik-adik di rumah pasti sayang mama sama papa. Bagaimana sih kak cara kita supaya mengasihi orang tua? Yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa untuk mama dan papa. Mama papa yang udah kerja cari uang buat adik-adik dan juga merawat, menjaga mama nih yang repot masak buat adik-adik, mengurus adik-adik harus didoakan. Maka dari itu jangan jemu-jemu ya untuk mengasihi orang tua. Yang ketiga, kakak mau kasih tahu nih yang terakhir, tabel kebaikan. Ada apa sih kak? Saling mengasihi sesama. Tadi kan Inang Bibel bilang kita tuh harus mencari yang baik. Jangan bertengkar. Kalau di rumah jangan karena rebutan kue gitu. Jadinya berantem satu dengan yang lainnya. Itu baik apa tidak? Tidak baik. Maka dari itu kita harus mengasihi sesama. Mengasihi teman, saling berteman dan saling berbagi. Dan juga kita tidak boleh ya pilih-pilih teman. Kita harus mau saling mengasihi sesama. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengikuti yang baik. Kemudian kita juga akan belajar berkata stop untuk yang tidak baik. Apa sih kak? Kita harus stop ngapain? Stop yang pertama adalah stop untuk berbuat dosa. Apa ya kak dosanya? Yang tadi dibilang sama Inang Bibel, jangan mencuri, jangan mengambil barang yang bukan miliknya. Stop untuk berbuat dosa. Kemudian saya harus stop apa lagi nih kak? Yang kedua adalah stop untuk bertengkar. Gak boleh satu sama yang lain bertengkar. Tadi kan papan kebaikan kita harus mengikuti yang baik, yaitu mengasihi sesama. Kalau bertengkar baik apa tidak kak? Tidak baik. Bertengkar itu tidak boleh ya. Maka dari itu kita harus stop untuk bertengkar, tetapi yes untuk saling mengasihi. Yang terakhir apa nih kak? Stop yang ketiga. Apa ya stop yang ketiga? Coba kakak lihat dulu. Ada stop yang lain gak? Nah ini yang paling penting nih buat adik-adik di rumah nih. Jangan suka marah-marah. Stop untuk marah-marah. Tadi kan di awal pujian dibilang kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Maka dari itu adik-adik harus stop marah-marah dan harus lebih suka tersenyum. Jangan suka marah-marah terus. Kalau seandainya minta sesuatu ke mama, jangan mama aku mau ini, aku mau itu. Sekarang harus bilang stop marah-marah. Tapi bisa berkata lebih baik, mama saya minta tolong untuk mama ambilkan saya nasi. Atau mungkin minta tolong mama untuk mengambilkan pakaian. Semuanya harus dilakukan dengan baik. Itu salah satu cara supaya kita mau mengikuti yang baik. Nah adik-adik, kakak mau menjelaskan kepada kalian, kenapa sih kita harus mengikuti yang baik kak? Karena Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Kenapa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang salah? Karena Tuhan mengajarkan kita yang baik. Maka dari itu kita harus mau mengikuti yang baik dan berkata stop untuk yang jahat. Nah adik-adik, kakak ingin memberikan satu gambar yang sangat menarik. Yaitu gambar mengenai Tuhan memberkati anak-anak. Wah kak, kenapa sih Tuhan memberkati anak-anak? Karena Tuhan mencintai kalian. Maka dari itu kita harus mencari yang baik dan menjauhi yang jahat. Firman Tuhan hari ini berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Maka hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pun akan menyertaimu.
senantiasalah hidup yang baik di rumah. Dengar-dengaran sama mama, sama papa. Jangan bosan-bosan berdoa. Karena apa? Tuhan senantiasa akan memberkati adik-adik. Oke, maka dari itu kakak percaya bahwa adik-adik akan senantiasa dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Hari ini temanya adalah mengikuti yang baik dan berkata stop untuk yang jahat. Terima kasih, kakak kembalikan ke Inang Bibel Pro. Iya, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Ikuti doa yang saya sebutkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Firman-Mu karena firman-Mu telah menyapa kami, telah menyapa kami supaya kami selalu berbuat yang baik dan menjauhkan yang jahat. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu supaya kami selalu berbuat baik. Tuhan, kami doakan kakak-kakak kami, guru sekolah minggu, berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk mengajar kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami doakan papa dan mama kami, berikan kesehatan, berikan rezeki, supaya dapat mereka memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Wah, adik-adik, tadi seru sekali ya firman Tuhannya. Apa coba tadi firmannya? Yaitu mengikuti kebaikan dan stop melakukan kejahatan. Itu karena kita mengasihi Tuhan. Nah, untuk menutup ibadah kita mau berdiri, kakak undang semua bangkit berdiri di rumah. Kita mau sama-sama bernyanyi dengan menggunakan gaya lagu I Love You Jesus. Yuk berdiri yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kita ulangi lagi sekali lagi, tapi versi bahasa Indonesianya ya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang kita menyampaikan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sedikit sekali
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Berbuat yang baik, jauhkan kejahatan. Terima kasih. Shalom adik-adik. Kegiatan kelas hari ini atau minggu ini karena temanya adalah cintailah yang baik dan jauhilah yang jahat. Adik-adik kelas kecil, kakak mau ajak untuk membuat hati. Nih, ada dua yang adik-adik bisa buat. Hati yang ada dua hati sebelah-sebelahan, ada dua itu yang nyatu, atau hati yang bisa dibuka dan tutup. Nih, hati bersayap. Adik-adik bisa buat ini dibantu sama mama, papa, atau opung ya. Nanti kalau sudah dibuat, adik-adik bisa warnai sebagus mungkin. Jadi kertasnya boleh pakai kertas warna atau kertas putih. Nah, untuk adik-adik yang bisa menulis kelas 1-2, mulai dari kelas 1-2 sampai 5-6, kalau sudah membuat, adik-adik wajib menuliskan segala sesuatu yang baik yang sudah adik lakukan selama 1 minggu kemarin di sebelah kanan. Tuh, di sebelah kanan, di sebelah sini. Dan perbuatan adik-adik yang kemarin atau 1 minggu yang lalu yang kurang baik atau membuat hati Tuhan sedih. Kalau sudah adik-adik buat, terus tuliskan, jangan lupa dikumpulkan. Dikumpulkannya bisa via grup sekolah minggu atau langsung di tag di Instagramnya sekolah minggu. Dan jangan lupa nih adik-adik, untuk adik-adik bisa dibaca untuk perbuatan adik-adik yang tadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik boleh bawa dalam doa, minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan janji untuk tidak melakukannya lagi dan mau berubah menjadi anak yang baik lagi. Oke, sekian tugas hari ini, minggu ini kakak tunggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online hari ini sudah selesai. Kakak-kakak dan abang pamit ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas.